akan selalu dalam genap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap dosa kita menjadi pembela kita di surga dan memimpin kita ke kehidupan yang abadi. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi,
Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami seinsan, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami, ampunilah kami akan dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri kerana Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Inilah firman Tuhan. Injil hari ini diambil pada Injil Matius bab 18 ayat 21 hingga 35. Mulia kepada Kristus Juru Selamat kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi kerana orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu,
hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasnya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada penjara untuk diseksa sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Inilah Injil Kristus. Pujilah Kristus Tuhan kita. Seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Jadi doa ini adalah doa secara perfect pada kita, secara praktikal, karena kita diwajibkan mengampuni kesalahan mereka yang lain, seperti mana Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita sebelum ini. Jadi kali ini saya ingin membawa saudara-saudari ke dalam Kristus untuk merenungkan tema di dalam khotbah saya kali ini, yaitu mengampuni kerana diampuni. Mengampuni kerana diampuni. Jadi kita akan membahas dari ayat yang dibaca tadi, yang diambil dari Injil yang ditulis oleh Matius, pasal 18 ayat 21 hingga ke 35. Kita akan membahaskan dari ayat Matius pasal 18 ayat 21 hingga ke 35. Jadi pengampunan merupakan hal yang sensitif dan personal, karena dari setiap kita yang berada di sini, kita melalui proses, secara iman. Kita melalui proses di mana kita selalu berdepan dengan pelbagai masalah. Permasalahannya adalah antara orang menyakiti kita, atau secara tidak langsung kita menyakiti hati mereka yang lain. Jadi itu sebab dia di dalam Injil Matius yang dibaca tadi, di dalam ayat 21, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah harus aku mengampuni dia? Sehingga 7 kalikah?" Jadi
bagi Petrus itu adalah apa yang dia mau tahu daripada Yesus. Ajaran Yesus tentang pengampunan. Karena bagi orang Yahudi, mereka boleh membalas selepas 7 kali mereka disakiti. Oke? Jadi itu sebab dia apabila kita melihat di dalam Injil, dan apabila Petrus menanyakan jumlah, berapa kalikah dia harus bertindak selepas dia disakiti, Tuhan Yesus tidak menjawab Petrus seperti biasa secara terus-menerus, tetapi kalau kita melihat dalam ayat ke-22, dia menyatakan bukan tentang jumlah yang disebutkan. Di sini kita melihat dia menyatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Bermaksud, tidak semestinya dapat dihitung dari segi perhitungan, tetapi kita melihat berapa kalikah kita harus sabar di dalam kita menyimpan kesabaran tersebut, dan tidak perlu menghitung berapa jumlah kali. Karena kalau kita melihat apa yang Yesus katakan dalam ayat 22, dia mengatakan 70 kali 7 kali, bermaksud ianya 490 kali. Jadi kalau kita seperti apa yang dibayangkan saya pada masa ini, mungkin ramai antara kita akan berjalan seperti warden di gereja besar St. Faith, di mana setiap kali kita melihat warden yang berjalan melakukan tugasan, seperti di sini juga, mereka ada mesin yang mereka pegangkan. Dia akan hitung yang duduk sana 1, 2, 3, 4, 5 sampai selama-lamanya, sampai dia dapat menghabiskan hitungan dia. Baru dia akan duduk dan merekodkan apa jumlah yang dia dapat lihat di dalam equipment yang dipegang dia sebelum ini. Jadi kalau kita berkira dari segi bilangan, maka itu tidak dapat dimungkinkan. Sebab kita melihat soalannya di sini adalah bagaimana cara kita memahami konteks cerita tersebut, dan apakah maksudnya pengampunan. What is forgiveness? Forgiveness. What is forgiveness? Pagi tadi saya menerima satu message daripada Reverend Josh T. Dia mengatakan ianya seperti matematik. Dia mengatakan kalau kita melihat dia mengatakan tentang forgive and to be forgiven. Jadi dia menguruskan dia secara matematik. Kalau kita melihat yang urutan nomor dia forgive adalah 4, dia mengatakan to give. To give and also to receive. To give and to receive. Forgive and forgiven. To give and to receive. Kalau kita mau menerima sesuatu, kita harus memberi. Jadi forgive and forgiven. Ayatnya adalah sama. Tetapi masalahnya di sini adalah banyak orang merelasikan forgiving dengan forgetting. Benarkah demikian? Bagaimana kita menguruskan soalan tentang to forgive and to forget? Sebelumnya, mari kita lihat definisi dari forgiveness itu sendiri. So forgiveness, saya membaca nota saya dulu. Forgiveness is a continuous decision to release a person who has harmed you by giving up the right to seek repayment and by absolving the cause of the offense yourself. Forgiveness is a continuous decision. Ianya keputusan yang berlarutan yang diambil oleh orang tersebut, tidak mengira berapa jumlah yang harus dia lakukan, tetapi yang penting adalah kita melihat adakah kita rela, adakah kita bersedia untuk mengampuni.
Di US beberapa tahun yang lepas, ada satu eksperimen yang telah dijalankan di sebuah lab, di mana mereka memanggil orang yang berat, tanggungan dia, berat bebanan dia, dari segi isu psikologi, dari isu-isu permasalahan di dalam kehidupan dia secara pribadi, dan mereka adalah orang yang dibebani oleh stres, dibebani oleh rasa tidak puas hati dan sebagainya, ada masalah. Jadi ada beberapa mereka yang datang untuk menjadi bahan kaji di lab tersebut, dan selama seminggu itu mereka akan dikaji dan mereka akan diberi beberapa poin, dari segi stres yang mereka ada, dan di pengakhiran uji kaji tersebut mereka diambil sampel darah, dan darah tersebut mereka mau guna untuk disuntikkan ke dalam tubuh lab rat, yaitu tikus yang digunakan untuk menjadi eksperimen. Is a lab rat yang digunakan, istilah yang digunakan adalah lab rat, yaitu tikus eksperimen. Dan tikus tersebut hanya boleh hidup 3 jam saja. 3 jam saja. Jadi bayangkan kita yang ada masalah yang tidak mau dikongsikan dengan orang lain. Semakin lama kita memendam perasaan kita untuk dapat mengampuni orang lain, mengongsikan masalah dengan mereka yang dapat memberi konseling kepada kita, maka kita adalah seperti tikus ujian tersebut. Walaupun tikus ujian tersebut hanya hidup beberapa jam, tetapi bayangkan kita manusia, kita boleh hidup bertahun-tahun dibebani oleh pelbagai permasalahan, stres, kebingungan, kemurungan, dan ditambah lagi dengan tidak mau mengampuni. Perasaan tersebut akan membeku di dalam kehidupan kita, dan itu akan menyebabkan kita boleh sakit, dan tidak kurang juga yang meninggal karena permasalahan tersebut. Secara literal, kita adalah seperti zombie yang hidup. Karena apa yang kita simpan di dalam kehidupan kita, ia akan memakan kita secara dalaman. It will eat us up internally, slowly, and by the end of everything, it brings death to us if we are not careful. Jadi forgiveness is a continuous decision to release a person who has harmed you. Maksud dia, the more we forgive, the more years we can live. The more we can forgive, the more years we can live here on earth. Jadi bagaimana cara kita boleh melakukan perkara tersebut untuk mengampuni? Kesatu adalah kita melepaskan seseorang dengan niat supaya kita tidak terbeban dengan permasalahan tersebut. Minggu lepas saya berkongsi di gereja kita semasa servis pukul 5 petang. Saya menyatakan stres yang datang kepada kita, pergumulan, permasalahan yang datang kepada kita pada masa ini adalah masalah perebutan harta. Perebutan harta. Ada yang tidak mau mengampuni saudara mereka sendiri apabila mereka berebut tentang isu tanah, kadang-kadang tentang harta benda yang seharusnya dikongsikan di antara adik-beradik. Dan sebabkan itu ada ramai di antara kita yang boleh dikatakan selalu turun ke gereja, walaupun kita tampak happy, kita nampak loving, aktif dalam gereja, tetapi kita juga ada masalah-masalah tersebut. Tidak mau mengampuni saudara kita sendiri kerana perebutan hartanah maupun benda yang lain yang meretakkan hubungan antara keluarga dan menyebabkan kita sendiri yang stres dan sakit. Sekiranya Anda adalah orang tersebut, jangan lupa untuk datang ke depan
untuk didoakan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Karena the more you keep it to yourself, the more hurt it will bring to you and your children and your spouse as well. Ia akan mendatangkan impact yang negatif, bukan saja kepada diri Anda, tetapi pasangan hidup Anda maupun anak-anak Anda yang ada keluarga, dan juga ia akan menstreskan mereka yang hidup di sekitar kita juga. Oke, jadi itu sebab dia di masa kita mau melepaskan masalah tersebut dengan datang kepada Yesus, maka kita tidak akan terbeban dengan masalah tersebut. Yang kedua, kita menanggung sendiri kerugian dari kesalahan tersebut. Kita menanggung sendiri kerugian dari kesalahan yang dilakukan. The more we keep it to ourselves, it will hurt us the most. Sebab kadang-kadang benda tersebut akan berputar dan berputar lagi dan dia tidak akan habis. Sekiranya Anda maupun saya melihat orang kita tidak suka berjalan di pasar sana maupun di waterfront, dan sekiranya ada perasaan di antara kita yang menyatakan nanti rasa saya akan ambil kasus saya tikam, itu lebih dahsyat lagi. Karena bukan saja kita menyimpan, kita juga mau melihat orang lain yang harus kita sakiti. It will cost us. Kita akan menanggung sendiri kerugian. Karena itu sebab dia kata pengampunan berasal dari bahasa aslinya, yaitu kalau kita melihat dari dalam bahasa Yunani, maksud forgiveness adalah sama ayat yang digunakan untuk release, untuk melepaskan. To forgive is to release dalam bahasa asli Yunani. Forgive adalah melepaskan. Is to release. Jadi Alkitab sering memakai kata utang piutang saat merelasikan dengan pengampunan. Jadi itu sebab dia apabila Petrus datang kepada Yesus dan kunci ayat yang dia gunakan, berapa kali seharusnya saya mengampuni, Yesus tidak terus-menerus menjawab, karena dia mau mendengar apa yang dimaksudkan oleh Petrus tentang mengampuni. Mengampuni. Jadi dia mengambil satu ayat saja dan dia merelasikan pengampunan tersebut dengan cerita tentang hutang piutang. Sebab di dalam konsep bisnis ianya sama. Konsep bisnis, karena ada masanya kita harus melepaskan benda semata-mata untuk mengambil sebahagian daripada apa yang kita lepaskan itu menjadi berkat. Dan di saat kita melihat dan membaca di dalam Matius 18 ayat 21 hingga 35, saat kita melihat orang yang melakukan kesalahan, kita boleh menentukan apa impact di dalam cerita tersebut. Karena dia diampuni dan dia juga dilepaskan seperti cerita di dalam Injil yang kita baca tadi. Tetapi orang yang sama juga tidak mau mengasihi, tidak mau melepaskan, tidak mau mengampuni orang yang berhutang terhadap dia. Transaksi bisnis dia tidak sesuai menurut pandangan raja di dalam cerita tersebut. Sekiranya dia diampuni dan dilepaskan, begitu juga orang yang berhutang dengan orang yang berkenaan di dalam cerita tersebut. Jadi setiap kesalahan, apakah disengajakan atau tidak sengaja, akan merugikan orang yang kita salahi. Dia akan merugikan kita sendiri kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan yang lebih menyedihkan, hati yang pahit itu dibawa dan orang lain yang tidak salah apa-apa malah terkena akibat karena kepahitan kita di masa lalu. Unforgiveness is the poison we drink.
hoping others will die. Okay, saya membaca dalam bahasa Inggrisnya adalah unforgiveness is the poison we drink, hoping others will die. Karena kita tidak mau merasa beban, jadi kita menyimpan dia bertahun-tahun, dan disebabkan itu kita juga mempengaruhi orang lain untuk tidak percaya dengan orang yang pernah menyakiti kita, dan coba mempengaruhi pendapat kawan kita yang seorang ataupun kumpulan yang dari mana akan setuju dengan kita, dan ianya akan mengibatkan seperti yang saya sebut tadi, seperti keracunan. Oke, sebab apa? Pandangan saya tentang seorang tersebut akan mempengaruhi mereka yang lain, dan disebabkan itu bukan saja saya seorang yang tidak suka kepada orang ini, tetapi grup saya yang boleh juga membantu saya, untuk menyokong saya untuk tidak suka dengan orang tersebut. Jadi ia seperti poison, ia mempengaruhi, dan akhirnya ia akan membunuh kalau kita tidak mengambil serius tentang perkara tersebut. Jadi pengampunan bukan dari perasaan, tapi dari perbuatan yang intentional. We need to do it intentionally. Maksud dia, ya, saya tidak suka orang menyakiti saya juga tidak suka dengan orang yang mengganggu saya, yang mengacau keluarga saya, tetapi kita harus ada intention, kesungguhan untuk melakukan apa yang sesuai menurut firman Tuhan, agar bukan saja kita diampuni, tetapi kita juga dilepaskan daripada stres yang kita tanggung, permasalahan-permasalahan yang akan datang, dan sebabkan itu kita diberkat karena kita mampu kalau kita boleh melakukannya secara firman Tuhan. So what does forgiveness look like? Okay, what does forgiveness look like? Okay, sepatutnya kita harus ada kesadaran untuk melakukan 3 perkara. Bagaimana kita boleh melakukan pengampunan terhadap mereka yang bersalah terhadap diri kita secara pribadi. Yang pertama adalah I will not dwell on this offense. Saya tidak akan mengambil kira, saya tidak akan melihat secara serius tentang apa yang berlaku, karena mungkin orang itu tidak sadar bahwa dia ada masalah mereka sendiri. Oke, kebanyakan kita yang berdepan dengan masalah orang yang marah dengan kita, kadang-kadang kita tidak sadar mengapa orang itu marah dengan kita. Oke, jadi secara manusiawi kita menganggapkan diri kita adalah orang yang kuat, dan disebabkan apabila orang memarahi kita, kita akan bertindak. Okay, we retaliate in order to show that we are not that type of person. Okay, yang orang itu cakap tentang diri kita. But sebagai orang Kristen, kita harus ada kesadaran menyatakan bahwa I will not dwell on this offense. I will not take his accusation or her accusation seriously, knowing that he or she has their own personal problem. Okay? They have their own personal problem. Kadang-kadang kita juga ada. Okay? Semasa kita ada masalah dan orang lain datang dan mengacau kita, kita menghempapkan masalah yang kita ada di depan tadi, agar orang itu juga kena terbias. Okay? Itu adalah normal. Begitu juga apabila orang memarahi kita, anggapkan benda tersebut sebagai mungkin pada masa itu mereka ada masalah pribadi. Jadi kita sememangnya harus sadar bahwa sebagai Kristen jangan kita mengapi-apikan keadaan. Oke, kalau orang memarahi kita, memang rasanya ditindas, dipandang rendah, tetapi kita juga pandai berpikir secara waras dan matang untuk menghindari daripada perkara tersebut menjadi
out of control, kita harus pandai juga menjauhkan diri daripada keadaan tersebut. I will not dwell on this offense. Yang kedua adalah say to yourself, I will not bring up this offense again and use it against you. Biasanya kita sering kali mereplay bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang yang menyakiti kita berkali-kali, berkala-kala semasa kita melakukan tugasan harian kita, dan sekiranya kita tidak pandai mengawal keadaan, kita akan terbawa-bawa di dalam ministry. Di dalam ministry. Dulu pernah kami membuat satu pelepasan. Orang tersebut ada masalah pribadi, dan grup kami dipanggil untuk berdoa kepada orang yang kena rasok tersebut. Semasa kami berdoa ke orang yang ada masalah ini, kami tidak sedar bahwa salah seorang daripada pemimpin kami juga yang more or less sama masalah seperti orang yang kami doakan tersebut, dia juga kena tempias jamahan roh iblis yang ada di dalam bilik tersebut. Jadi kami berdepan dengan dua masalah sekarang. Yang pertama, orang yang kami harus lepaskan dan di deliver di dalam kuasa Roh Kudus. Masalah kedua adalah pemimpin di belakang ini juga kena. Jadi kami bagi counseling yang dilepaskan tadi, dan kami juga memberi counseling kepada pemimpin yang ada masalah yang mengikuti grup kami. Semasa itu. Jadi bayangkan kalau pemimpin juga ada masalah yang tidak mau mengampuni dan dibawa untuk melakukan ministry pelepasan. Jadi apakah impact yang akan berlaku semasa orang yang didoakan tadi manifest? Jadi semestinya itu akan membahayakan kumpulan yang membuat ministry kepada orang yang ada masalah tersebut. Jadi itu sebab dia say to yourself, I will not bring up this offense again and use it against others. Jangan mereplaykan apa-apa perkara yang berlaku pada diri kita sendiri secara pribadi untuk mempengaruhi kehidupan kita agar kita tidak dibelenggu dengan masalah-masalah yang mengakibatkan kita sendiri akan terikat dengan benda yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang ketiga adalah I will not gossip or malign you because of this offense. Kalau kita rasa bersalah, kita rasa tersinggung, disakiti, karena perkara-perkara yang berlaku, jangan kita membawa cerita, membawa gosip pada orang lain, agar orang lain membantu kita untuk tidak setuju dengan mereka yang ada masalah tadi. Yang sepatutnya kita lakukan adalah kita harus berdoa kepada mereka yang ada masalah secara pribadi, lebih lagi dalam menangani isu pengampunan seperti apa yang diceritakan di dalam Injil tersebut. Jadi, how can we forgive? Bagaimana caranya kita mengampuni? Ini adalah poin yang ketiga. Pengampunan hanya boleh keluar dengan kuasa Roh Kudus. Pengampunan hanya boleh dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Sekiranya ada masalah, pastikan bahwa kita jangan dwell terlalu lama di dalam permasalahan tersebut. Sebab masalah tersebut, apa-apa masalah, stres, masalah keluarga, masalah yang ada di dalam dunia ini, memangnya perlu ada step untuk kita mengampuni. Sebab semua perkara harus bermula dengan sikap rendah hati
rendah diri untuk datang kepada Tuhan. Jadi 4 gambaran tentang Tuhan yang boleh membantu kita dalam proses mengampuni adalah kita melihat Tuhan yang kita sembah sebagaimana yang tercatat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4e. 2 Korintus 1 ayat bahwa the God that we worship is the God of all comfort. Okay, the God of all comfort. Kesakitan yang ada di dalam kita hanya boleh dijamah oleh Tuhan itu sendiri. Yesus boleh merasakan semua penderitaan yang kita alami karena dia pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, bahkan disangkal, dikhianati, dan akhirnya dia dibunuh. Di atas kayu salib. Dia tahu, dia mengenal, dia memahami perasaan kita. Maka kalau kita memerlukan perubahan, mulakan dengan datang kepada Tuhan. Kedua, di dalam Roma 8 ayat 28, ia menerangkan Tuhan itu sebagai the sovereign God. The sovereign God bermaksud kita tidak akan boleh mengerti dengan keterbatasan kita sebagai manusia berdosa, apa kebaikan yang boleh Tuhan tunjukkan kepada kita, tetapi Tuhan sentiasa akan berada dekat dengan kita. Tuhan sentiasa dekat dengan kita, bermaksud kita harus datang kepadanya dengan hati yang rendah, dengan hati yang bersedia untuk diubah oleh kuasa Tuhan. Ketiga, yaitu gambaran Tuhan yang boleh kita pelajari pada pagi ini adalah diambil dari Roma 12 ayat 19 hingga 20 yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. The God is a righteous God. The God we worship is a righteous God, dan sebabkan itu dia akan mengadili dengan cara tidak seperti manusia. Dia mengadili kita secara adil. Jadi pastikan kita tidak melanggari apa yang Tuhan katakan, melainkan kita datang kepada Dia, karena Dia juga adalah Tuhan yang penuh pengasih, the merciful God. Yang saya mau terangkan sini adalah poin keempat tentang kebesaran Tuhan yang kita pelajari daripada Alkitab. Jadi sekiranya kita ada masalah, datang kepada Tuhan. Kalau kita selalu berkira seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, maka kita tidak akan dapat mengampuni. Karena di dalam jari kita ada mesin yang kita guna untuk hitung. 1, 2, 3, sampai ke 7. 8 boleh menghentam orang. Itu pandangan mereka Yahudi pada satu ketika dahulu sebelum kita membaca Injil tentang kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau mengampuni, jangan berkira. Jangan berkira. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus datang pada Tuhan, membawa bebanan yang kita ada, agar Tuhan boleh meriliskan kita. Meriliskan kita, melepaskan kita. Karena ayat forgive adalah sama ayat punca di dalam bahasa Yunani, is to release. To forgive is to release. Untuk mengampuni juga sama kata ayat, melepaskan. Jadi to forgive is to release. To forgive even though it's not, terkadang kita mengatakan it is easier to forgive but it's not easy to forget. Tetapi kalau kita melihat kepada ayat to forgive, maksud dia it is to release, maksud dia it is not impossible for us to forget. It's not impossible for us to forget. Soalannya di sini adalah, adakah kita bersedia untuk melepaskan
perkara-perkara yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita disakiti oleh orang lain, kita juga harus mengampuni, karena kita boleh merasakan apa rasanya seperti Tuhan yang mati untuk mengampuni kita di atas kayu salib. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan dapat mengampuni mereka yang membunuh Dia di Bukit Golgota 2000 tahun yang lepas, bermaksud tidak menjadi mustahil kita juga dapat mengampuni mereka yang bersalah terhadap kita sekiranya kita datang bersujud di hadapan Tuhan yang kita sembah. Di dalam Kolose 3 ayat 13b, satu ayat yang saya mau baca untuk menyimpulkan apa yang saya fungsikan pagi ini adalah Kolose 3 ayat 13b. Di sana Paulus mengatakan, forgive as the Lord forgave you. Okay, forgive as the Lord forgave you. Jadi ini adalah ayat ringkasan yang saya boleh guna untuk menyimpulkan khotbah saya pada pagi ini. Dan dengan itu juga saya ingin membaca dua ayat daripada Mazmur yang boleh menerangkan bagaimana kita harus bersandar di dalam kuasa Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 hingga 5. Saya akan membaca dan saya berharap ini adalah doa bagi kita pagi ini agar kita dapat diubah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Seberapa berat bebanan yang kita pikul saat ini, seberapa ramai orang yang kita sakiti maupun disakiti oleh orang yang lain, biarlah ayat Mazmur 25 ayat 4 hingga 5 yang saya akan baca pagi ini dapat mengajar kita sesuatu tentang pengampunan. Oke, ayat 4 dan 5 dari Mazmur 25 menyatakan, ajarlah aku kehendak-Mu ya Tuhan, nyatakanlah apa yang harus aku lakukan. Ajarlah aku supaya aku hidup menurut kehendak-Mu, karena Engkau penyelamatku. Aku selalu berharap kepadamu. Aku selalu berharap kepadamu. Oke, jadi kasihilah mereka yang lain seperti Tuhan mengasihi kita selama ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi Tuhan di atas berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami yang datang dan bersujud berdoa di hadirat-Mu. Di dalam kami datang Tuhan, biarlah kami diampuni. Di saat kami sujud Tuhan, biarlah kami diperkasakan oleh kuasa kasih-Mu, maupun menyimpan roh yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu akan mengubah pemikiran kami, kehidupan kami, agar ia dipenuhi oleh kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan akan sentiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menyembah Engkau di dalam panggilan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapak, semua ini Tuhan kami ingin serahkan dan menteraikannya di dalam dan di atas nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah doakan. Amin. Mari kita sama berdiri untuk pengakuan iman Naisea. Pengakuan iman Naisea. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa dan Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, juga segala-galanya, dan kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak Tuhan, yang dibenarkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakan bukan dijadikan. Dia sehakikat dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan. Untuk kami manusia dan untuk keselamatan kami, Dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus.
Dia dilahirkan oleh Maria darah perawan dan menjadi manusia. Kami percaya semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia mati lalu dikubur. Ketiga, dia dibangkit. Menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, dia naik ke surga dan kini bersemayam di sebelah kanan Bapa. Dia yang datang di kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi kehidupan yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama-sama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman menerusi para nabi. Kami percaya kepada eklesia yang satu, kudus, katolika, dan rasuli. Kami mengakui satu pesan untuk pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang yang mati, kehidupan yang akhirat. Amin. Kita duduk untuk notis, baca notis. Terima kasih. Sedikit notis ya. Pertama adalah minggu hadapan kita akan contribute pada Paris Mission Fund ya. So, minggu hadapan kebaktian 20 September. Keduanya clergy retreat dari 17 hingga 19 September ini ya. Lower South dan Upper South Asdekanri. Sekarang adalah pendaftaran untuk kindi kita ya, Radika Senpet. Supaya yang ada anak dan cucu-cucu boleh mendaftar sekarang ya. Dan juga DTP kita ya, Discipleship Training, masih dibuka. Sesiapa yang saya galakkan untuk menyertai DTP. Setakat ini ada beberapa orang, I think 9 ke 10 yang telah menyertai, masih dibuka. Begitu juga yang menempa